Kalau uang kita banyak, kita bisa bangun masjid, kita bisa umroh, haji, bangun pesantren, sumbang pesantren. Kalau dia mencintai kekayaan, insya Allah dia akan ketularan kaya, dia akan menjadi kaya. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, maka rezeki itu yang datang kepada kita, uang yang mencari kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Semoga Anda sukses dan berkah hidupnya. Amin. Ya, judul hari ini tadi sudah disampaikan, bro-bro ini minta tolong Kang bahas tentang ya magnet uang yang permanen atau jadi orang kaya betulan dan permanen, artinya bisa sampai anak cucu, bisa sampai langgeng, bisa sampai diwariskan. Banyak sih orang yang punya uang, banyak yang kaya, banyak yang sukses, tapi terkadang terputus ya. Usia berapa jatuh lagi, atau sampai meninggal dunia tapi pas anak cucunya jatuh lagi, atau anak cucunya tidak bisa mewariskan. Bahkan ada yang belum punya anak cucu sudah jatuh. Nah, itu disebut kekayaan yang belum permanen atau magnet rezeki yang belum permanen. Makanya kita ngobrol insya Allah sore hari ini tentang kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur yang halal, jalur yang positif, jalur yang diridhai Allah Ta'ala, dan insya Allah menjadi magnet uang yang permanen, yang bisa sampai kita akhir hayat dan sampai anak cucu kita Allah masih memberikan rezeki yang besar kepada kita. Amin Allahumma amin. Insya Allah. Membicarakan tentang uang dan magnet uang. Uang itu sendiri kan alat perantara untuk bertransaksi. Alat atau sebuah alat untuk bertransaksi. Kalau rezeki lebih luas, ya, rezeki lebih luas. Kalau rezeki segala sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki. Saya ulangi, segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rezeki. Kalau uang adalah alat pembayaran, alat untuk bertransaksi, atau sebuah alat berharga untuk bertransaksi. Jadi kalau kita diberi sehat, rezeki. Kita dimuliakan oleh orang lain, itu rezeki. Kita diberi umur oleh Allah, rezeki. Kita diberi anak, rezeki. Kita diberi sahabat, rezeki. Ada tamu, rezeki. Diberi pekerjaan, rezeki. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bentuk rezeki. Nah, kalau uang adalah alat berharga untuk bertransaksi. Nah, cuman ya memang kita sering yang dicari uang, karena memang alat transaksi yang cepat pakai uang. Alat transaksi yang lain banyak kan, emas, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi magnet uang, supaya kita punya uang banyak, maka yang pertama, tidak boleh membenci uang. Yang pertama, tidak boleh membenci uang. Semakin kita benci, kita jauh darinya. Kalau kita membenci uang, uang itu akan menjauh. Padahal kita berharap jadi magnet uang kan. Kalau kita jadi magnet uang, berarti kita berharap uang itu datang, uang itu mendekat kepada kita. Nah, kalau kita berharap uang mendekat kepada kita,
maka ya kita harus mencintainya. Kita mencintai uang, kita menyukai uang, kita menyenangi uang. Jadi kalau ada orang yang benci uang, ya pantas kalau tidak bisa kaya, karena dia benci dengan uang. Sama kalau ada orang benci orang kaya, ya pantas dia tidak kaya karena dia membenci kekayaan. Kalau dia mencintai kekayaan, insya Allah dia akan ketularan kaya, dia akan menjadi kaya. Tapi kalau dia membenci orang kaya, ya dia akan jauh dari kekayaan. Sama juga ada orang yang berilmu, Anda benci, ya Anda kan jauh dari ilmu. Tapi kalau ada orang yang berilmu, Anda mendekat, Anda suka, Anda cintai dia, maka engkau akan mendapatkan ilmu. Itu. Jadi kalau kamu mencintainya, maka kau akan dekat. Sama halnya kalau kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kembali ke uang. Kalau kita ingin uang menjadi mudah, kita menjadi magnet uang dan mau permanen, maka yang pertama, cintailah uang itu supaya uang juga mencintai kita. Gitu. Gimana cara mencintainya? Hargai betul. Walaupun cuma 1 sen, 1 rupiah, maka hargai betul. Makanya orang-orang Cina itu sangat teliti dalam menghitung uang. Bahkan rupiah pun dihitung betul. Karena dia menghargai betul 1 rupiah per uang. Dia menghargai berarti dia mencintai uang itu. Makanya detail kan, sampai catatannya, sampai per rupiahnya pun sangat detail sekali. Karena mencintai rupiah, mencintai uang. Supaya uang juga mencintai kita. Nah, mencintai uang ranahnya beda dengan soal keimanan ya. Bukan berarti mencintai uang terus kita mengimani uang sehingga kita melupakan akidah agama, bukan begitu. Terus saya mengajarkan Anda cinta dunia, tidak, bukan begitu. Kita mencintai uang, kita mencintai dunia, tentu lebih besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih besar cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan boleh kita mencintai Allah lebih tinggi dari Rasulullah, berikutnya mencintai harta dunia. Kenapa? Karena kalau kita mencintai uang, harta, uang itu bisa untuk alat kita untuk berdakwah. Uang itu bisa buat alat kita untuk menyembah kepada Allah. Uang itu bisa untuk menyempurnakan ibadah kita. Jadi cinta yang pertama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan Nabinya, dzurriyyahnya, dan para ulama, keturunan ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmunya yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, kepada para ulama. Nah, kita mencintai uang sebagai jalan apa? Untuk mendukung, menyempurnakan ibadah kita. Kalau uang kita banyak, kita bisa bangun masjid, kita bisa umroh, haji, bangun pesantren, sumbang pesantren, bangun sekolah gratis, ya. Amal ke anak yatim piatu, bantu orang yang kesusahan, bantu orang yang nggak punya, memuliakan orang tua, ya, mencukupi orang tua, menolong saudara, ya, bantu orang kena bencana, menyekolahkan anak-anak. Itu haji, umroh, sholat, pakaiannya bagus. Uang sebagai alat tukar. Nah, maka dari itu, kalau pengen menjadi magnet uang permanen, yang pertama adalah cintai uang, supaya uang cinta kepada Anda. Cintai uang supaya uang dekat kepada Anda, supaya mereka datang dengan sendirinya kepada Anda. Yang pertama. Yang kedua, yakini bahwa Allah mengirimkan uang itu kepada kita. Tidak harus kita bersusah payah mencari uang, tapi biarkan uang yang berusaha payah mencari kita. Karena kita mencintainya, maka biarkan dia yang mencintai kita dan dia juga bersusah payah mencari kita. Sehingga yakinkan pada diri kita, iman kita kepada Allah, bahwa uang yang akan mencari kita, bukan kita yang mencari uang.
Maka mulai sekarang pikirkan sesuatu hal yang bermanfaat pada umat dan itu menjadi jalan uang mencari kita. Kira-kira begitu. Itu di poin nomor 3, yaitu ilmu yang bermanfaat. Atau lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, maka rezeki itu yang datang kepada kita, uang yang mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Makanya keyakinan nomor 2, supaya uang yang mencari kita, uang yang menempel pada kita, maka kita harus melakukan langkah yang ketiga, yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Kalau punya ilmu, maka ilmunya yang bermanfaat. Kalau punya kegiatan, maka kegiatannya yang bermanfaat untuk banyak orang, yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ya. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau hanya memikirkan diri sendiri, ya manfaat Anda hanya untuk diri sendiri. Tidak untuk banyak orang, kan gitu. Jadi pikirkan sesuatu yang itu bermanfaat untuk banyak orang. Pikirkan sesuatu yang itu sangat berguna untuk banyak orang. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.